Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang keberatan preventif atau teori keunggulan komparatif. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yustianingsi Bakri NIM 19961420118, kelas B, Prodi Ekonomi Pembangunan. Pertama-tama kita akan memberikan definisi tentang keberatan preventif atau teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif adalah teori yang mengatakan bahwa orang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga memiliki nilai pertukaran. Nah, pencetus teori ini adalah David Ricardo. Melalui teori ini, penukaran barang berlaku selama barang yang ditukar masih dapat digunakan selanjutnya. Ada the law of comparative advantage atau aturan terbagi menjadi 6. Yang pertama, 1. Introduction atau perkenalan terdiri dari 2, yaitu 1. What is basis for trade and what are the gain for trade, yaitu apa yang menjadi di basis perdagangan dan apa yang kita dapatkan dari perdagangan. Tentunya kita memiliki keunggulan yang tidak dimiliki orang lain, sehingga orang lain membeli apa yang kita miliki. Dan tentunya ketika kita melakukan perdagangan, apa yang kita dapatkan dari perdagangan itu sangat penting bagi kita untuk mendapatkan sesuatu dari perdagangan kita. Kedua, what the pattern of trade. Buat komoditi ekspor dan impor, atau bagaimana pola dari perdagangan itu, apa komoditinya yang diekspor dan apa yang komoditinya yang akan diimpor. 2. The mercantilism fears of trade. Bagaimana pandangan dari merkantilisme tentang perdagangan dan bagaimana kita ketahui pada zaman merkantilis dia mengatakan bahwa kita berdagang untuk menarik uang yang dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Tentunya melalui perdagangan tersebut kita bisa menarik uang sebanyak-banyaknya yang ada di luar negeri. 3. Trade based dan absolute advantage. Adam Smith. Perdagangan itu berbasis pada keunggulan absolut. Jadi kita ketahui bahwa tentunya kita memiliki keunggulan absolut dan negara lain juga memiliki keunggulan absolut. Misalnya di daerah kita Indonesia ini daerah yang memiliki keunggulan absolut. Misalnya di Indonesia ada daerah yang memiliki nikel, itu sudah pasti memiliki keunggulan absolut. 4. Trade based on comparative advantage. David Ricardo. Kritik David Ricardo terhadap teori keunggulan absolut Adam Smith. Beliau mengatakan bahwa kedua negara akan memperoleh keuntungan dengan masing-masing melakukan spesialisasi dalam produksi mengekspor komoditi yang memiliki keunggulan komparatif. Kemudian, the case of the comparative advantage. 1. Amerika Serikat just trade if can exchange 6 with more than 4 cloth dalam kurun 6 sampai 4 sama dengan 1,5. Amerika hanya akan melakukan ekspor impor jika dia mendapatkan 6 gandum, maka Inggris akan bersikukuh bertahan tidak akan menyerah mengorbankan 4 pakaiannya untuk mendapatkan 6 gandum dengan alasan bisa produksi 6 sampai 4 dengan tui hor domestik. Yang lebih penting dalam pengetahuan ini, kita sudah mengetahui alur ini bahwa Amerika tidak akan mungkin mau berdagang kalau misalnya yang dia dapatkan kurang dari 4 pakaian, sementara Inggris juga tidak ingin melakukan perdagangan kalau dia misalnya tidak mendapatkan keuntungan dari perdagangan itu sendiri. Comparative advantage with money, kalau misalnya dalam bentuk uang, misalnya dihargakan pakaian misalnya harganya $100 dan ukuran harganya $200, upah di Amerika Serikat sebesar $6 per jam, kemudian harganya $1 harga baju, yaitu 1,5, jadi harga gandum lebih kecil dibandingkan harga pakaian.
Kemudian, upah di Inggris sebesar 2 dolar dan harga pakaian itu seharga 0,5 dolar. Artinya di sini kita melihat bahwa dari sisi pakaian di UK murah dan 3 kali lebih mahal pakaian di Amerika Serikat, tetapi dari sisi gandum di Amerika Serikat lebih murah sedangkan UK 2 kali lipat lebih mahalnya. 5. Comparative advantage and opportunity cost terbagi menjadi 3. Asumsi yang dibangun dari A. Comparative advantage ini yaitu satu only two nation and community. Artinya ada 2 negara dan komunitas, yaitu hanya ada 2 negara yang dibandingkan. 2. Free trade atau perdagangan bebas tanpa adanya embel-embel yang lain, tanpa ada tarif, tanpa ada pajak dan lain-lain. 3. Perfect mobility atau mobilitas yang sempurna. 4. Constant cost of production atau harga produksi itu tidak memiliki perubahan dan tidak membutuhkan biaya transportasi perubahan teknologi. Nah, selanjutnya itu the opportunity cost theory, di mana dalam hal ini memilih dari kedua negara tersebut akan memilih bagaimana kalau misalnya kita produksi gandum atau bagaimana kalau kita produksi pakaian. Nah, di antara keputusan-keputusan yang harus diambil adalah mereka harus membuat keputusan memilih salah satu atau mencari titik yang paling sempurna atau yang paling maksimum, atau keduanya sangat produktif atau sangat menguntungkan. Selanjutnya C. The production possibility frontier under constant cost. Misalnya di Amerika PPF-nya mampu memproduksi 180 watt dan 60 pakaian, sementara di Inggris mampu memproduksi 120 pakaian 60 watt. Ini artinya bahwa kemampuan produksi pakaian di Inggris sangat tinggi dan kemampuan untuk produksi white di Amerika juga sangat tinggi. Jadi di Amerika mampu menciptakan 40 pakaian, sementara di UK mampu menciptakan 60 pakaian. Artinya kalau dilihat dari sisi keunggulan absolut, Amerika memiliki keduanya yang terakhir. 6. The basis for and the gains from trade and the constant cost. Jadi beginilah yang akan didapatkan dari proses perdagangan. Kalau misalnya kedua negara melakukan perdagangan, maka disinilah kita bisa lihat bahwa dengan melakukan perdagangan merupakan interpretasi dari pendapatan atau keuntungan yang didapatkan dari adanya perdagangan. Itulah hasil dari materi presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.